Oke, kita lanjutkan ke video berikutnya. Kemarin kita sudah membahas tentang proses input data barang. Nah, untuk selanjutnya di sini di bawah menu barang itu ada input data barang cepat. Nah, input data barang cepat ini prinsipnya adalah bagaimana kita menginput data barang ke database kita, tapi menggunakan database contoh yang sudah ada atau sitter database. Nah, misalkan kalau kita menginput barang satu persatu di sini, ini kan kita membutuhkan waktu. Diinput satu lagi, diinput satu lagi, sampai kita mencapai database tertentu kita butuh waktu. Karena inputnya satu persatu. Nah, enaknya nanti kalau kita menggunakan data barang cepat di sini, Anda di sini cukup scan saja. Blebet, misalkan ketemulah nomor barcode sekian, misalkan. Oh, ini ada Nivea. Nah, kemudian kita proses input. Nah, kita hanya perlu mengecek harga beli dan harga jual saja. Nah, misalkan harga belinya sekian, oh ternyata berubah. Di kita harga belinya sekarang 21.000, dirubahlah 21.000. Nah, harga jualnya bener nggak segini? Kalau nggak bener dirubah. Kalau udah bener udah nggak masalah. Nah, misalkan ini dirubah harganya jadi 24.000. Nah, kemudian jumlah input barangnya kita berapa? Ada 30 misalkan. Setelah itu klik tombol input data, maka secara otomatis data ini sudah masuk ke data barang kita. Bisa kita cek di sini nama barangnya tadi Nivea, ya Nivea. Nah, ini barangnya sudah masuk ya, non food, jumlahnya 30, harganya seperti yang sudah kita setting tadi. Nah, jadi lebih cepat daripada kita menggunakan input data barang, kemudian kita input kodenya, namanya, jenisnya, jumlah inputnya, harga 1, harga 2 dan seterusnya, itu lebih lama. Nah, ini kalau kita menggunakan input data barang cepat, jadi kita menggunakan contoh database yang sudah ada. Jadi lebih simpel, sekaligus kita punya referensi harga jual ataupun harga beli di toko sebelah ataupun di toko yang lainnya. Nah, itu menu di barang, input data barang. Nah, kemudian pada saat kita input data barang, ya, di sini itu ada namanya satuan, eceran, member, bakul, karton, dus dan seterusnya. Ada renceng, ada 10 PCS, ada per 12 PCS. Ya, misalkan kita ada produk kayak semacam sampo ataupun bahan-bahan untuk cuci baju, sabun cuci baju, itu ada yang model rencengan, itu nanti kita bisa model rencengan juga bisa. Nah, ini data satuan yang ada di sini, baik itu dus, lusin ataupun PCS ataupun member dan seterusnya, itu bisa kita atur. Yang aturnya lewat di sini ada menu set satuan harga di sini. Tinggal diinputkan saja satuannya apa di sini, satuan dadada dan seterusnya. Klik tombol plus, maka akan masuk ke satuan di bagian bawah. Nah, bisa juga untuk menghapus. Oh, ini nggak kepakai, dihapus saja. Ya, ini ada menu barang, set satuan harga. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada cetak bukti input. Nah, cetak bukti input di sini ini bisa dilihat oleh supervisor. Kalau nanti user kasir itu tidak bisa melihat cetak bukti input. Nah, ini tujuannya apa? Seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kegiatan kasir ataupun kegiatan user itu sebenarnya terekam secara digital, ya. Nah, jadi kita cetak bukti inputnya tanggal berapa, kita cek per tanggal ini, misalkan klik bukti inputnya. Oh, ternyata hari ini barang yang diinput adalah ini jumlah inputnya ini. Kita bisa cek, oh sudah sesuai dengan nota belanja saya. Berarti kasir amanah dalam menginput data barang, semua barang diinput dengan baik. Nah, itu untuk menu cetak bukti input. Ya, untuk sementara ini terkait dengan manajemen input data barang, ini kita cukup di video ini. Kita ngelolanya, ada input data barang, ada input data barang cepat, kemudian set satuan dan cetak bukti input data barang. Oke.